Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bu'itha rahmatan lil alamin. Wa qala maula ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, kekayaan kalian, begitu juga anak dan keluarga kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang kekayaannya, usahanya, pekerjaannya, begitu juga keluarganya melalaikan dia dari mengingat Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca riwayat yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi, bahwasanya Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla fil laili hatta tarima qadamah. Nabi Muhammad itu apabila bangun dan salat di tengah malam, maka beliau salat sampai kaki beliau bengkak. Kita menyaksikan betapa kuatnya Nabi Muhammad di dalam beribadah kepada Allah. Dan tidak ada satupun orang yang lebih kuat ibadahnya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nyatanya bukanlah ibadah beliau yang menjadikan Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi Muhammadlah yang menjadi objek Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nyatanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Nabi menceritakan ada orang yang mereka tidak pernah bangun di tengah malam untuk melaksanakan ibadah dan sholat sunnah, tidak tahajud, tidak juga witir. Bahkan Nabi mengatakan dia tidak bangun di tengah malam, tetapi Allah memberikan dia pahala seperti orang yang menghidupkan sepanjang malam dengan ibadah kepada Allah. Kemudian dia tidak melaksanakan puasa sunnah di siang hari, tidak Senin, tidak Kamis, tidak juga di hari-hari yang lain, tetapi Allah memberikan dia pahala seperti orang yang menghidupkan sepanjang hari dengan puasa. Apakah yang menyebabkan dia mendapatkan keutamaan itu? Ternyata yang menyebabkan dia mendapatkan ganjaran bagaikan orang yang menghidupkan sepanjang malam dengan sholat sunnah dan menghidupkan siang dengan puasa sunnah, yang menyebabkannya adalah karena di dalam hidupnya dia bergaul dengan akhlak yang baik. Karena kenyataannya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Nabi bersabda, ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk ditimbang kelak di hari kiamat, di timbangan amal, yang lebih daripada akhlak yang baik. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi bersabda, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa.
orang yang paling dekat kedudukannya nanti dengan aku di hari kiamat, ujar Nabi Muhammad. Sekali lagi kami ulang, orang yang paling dekat kedudukannya nanti di dalam surga dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang akhlak yang baik adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, tetapi sebaliknya, akhlak yang buruk atau kezaliman kepada orang lain adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita dunia dan akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadzalamu." Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku pun mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain." Di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Inna zulma zulumat yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Maksudnya, orang-orang yang selama ini berbuat zalim, maka besar kemungkinan mereka akan celaka kelak di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tegas batas-batas kezaliman tersebut di dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh." Orang Islam adalah orang-orang yang haram darah mereka ditumpahkan, haram harta mereka dirampas, dan haram kehormatan mereka dirusak. Kita tidak meremehkan dosa. Seandainya kita meminum minuman keras, seandainya orang berjudi, tetapi selama dosa itu antara kita dan Allah, besar kemungkinan Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Tetapi tidak jika dosa itu berkaitan antara kita dan makhluk Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa kita sampai kita menyelesaikan urusan kita dengan makhluk tersebut. Maka kami ingatkan, jangan kita sembarangan menumpahkan darah orang lain, jangan menyakiti fisik orang lain, jangan merampas harta orang lain, dan jangan juga membuka aib dan kekurangan orang lain. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat, kelak di hari kiamat akan terdengar panggilan, "Aina dhalamah wa asya'udz dhalamah." Mana orang-orang yang dulu berbuat zalim, dan mana orang-orang yang dulu mendukung dan menyokong kezaliman mereka. Sampai dikatakan, hatta man laqalahum dawah, meskipun dia hanya datang dengan membawakan tinta atau menajamkan pensil untuk mendukung orang-orang yang zalim, fayujma'una fi hadid fi tabutin min hadid, maka mereka semua akan dikumpulkan di dalam kerangkeng besi dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika konteksnya kita adalah seorang pemimpin, maka janganlah kita zalim kepada rakyat kita. Jika kita adalah seorang pedagang, maka janganlah zalim kepada para pembeli-pembeli kita. Jika kita adalah atasan, maka janganlah zalim kepada bawahan kita.
Jika kita adalah majikan, maka jangan zalim kepada pembantu-pembantu kita. Dan bahkan di dalam konteks diri pribadi kita, janganlah kita zalim terhadap seluruh anggota tubuh yang Allah berikan pertanggungjawaban atas kita. Jika kita adalah pemimpin, di dalam hadis Nabi bersabda, "Man yastar'ihi Allah ra'iyatan wa yamutu yawma yamut, wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi fal jannatu 'alaihi haram." Nabi bersabda, apabila Allah menjadikan seseorang sebagai pemimpin, lalu ketika pemimpin itu mati, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, dia khianat kepada rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga untuknya. Jika konteksnya adalah pedagang dan dia menzalimi orang lain di dalam bisnis dan dagangannya, maka Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Bahkan kita pribadi, jika kita bukan pejabat, jika kita bukan pedagang, jika kita bukan majikan, Nabi bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang selama ini kalian pimpin. Maka jangan kalian gunakan tangan kalian untuk berbuat zalim atau mendukung orang-orang yang zalim. Maka jangan gunakan mulut kalian untuk mengucapkan kalimat-kalimat kezaliman atau mendukung orang-orang yang zalim. Jangan langkahkan kaki kalian untuk berbuat zalim atau mendukung orang-orang yang zalim. Karena kelak di hari kiamat, ketika Allah akan memintai pertanggungjawaban di hadapan kita, ketika mulut kita ingin berdusta, tetapi Allah berfirman, "Al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari itu kami kunci mulut mereka, maka tangan mereka akan berbicara kepada kami dan kaki mereka akan bersaksi atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ulang, apabila dosa yang kita lakukan adalah dosa antara kita dan Allah, besar kemungkinan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi jika dosa itu berkaitan antara kita dan makhluk Allah, maka segeralah untuk menyelesaikannya kepada orang-orang yang bersangkutan. Karena kelak di hari kiamat kita tidak akan lolos terkecuali kita mempertanggungjawabkan setiap kezaliman yang kita lakukan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon maaf jika mungkin sebagian dari materi khutbah kami hari ini agak sedikit pedas di telinga kita. Tetapi Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, barang siapa yang tidak mau mendengarkan pahitnya nasihat, maka jangan bermimpi untuk merasakan manisnya surga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah menutup segala aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, petunjuk dan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga para ulama kita, dan mudah-mudahan kita pun hati kita disatukan oleh Allah, dan mudah-mudahan jika kelak kita dipanggil Allah, kita tidak dipanggil terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.